7 jenis bunga cantik tapi bisa membawa petaka. Tak semua yang cantik itu membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Nyatanya, ada 7 jenis bunga yang sangat cantik jika menghiasi taman rumah tetapi di balik itu bisa membawa petaka. Bagaimana tidak, berdasarkan buku Primbon Jawa, 7 jenis bunga tersebut sangat disukai makhluk halus dan sebangsanya. Mulai dari jin, tuyul, setan, hingga ilmu santet dan pelet menyukai jika ada tanaman bunga itu di rumah. Bunga-bunga itu memiliki magnet lain di balik bentuk dan warnanya yang memang memikat hati, terutama ibu-ibu. Tetapi jika ingin aman, bebas dari gangguan makhluk halus, alangkah baiknya hindari menanam 7 jenis bunga itu di rumah. Pertama, bunga kemuning. Bunga kemuning merupakan tanaman perdu atau bercabang yang dapat mencapai ketinggian hingga 8 meter. Dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah, bunga ini termasuk dalam jenis tumbuhan liar. Jika dilihat secara sekilas, memang bunga ini hampir mirip dengan bunga melati. Akan tetapi aroma bunga kemuning lebih menyengat dibandingkan bunga melati. Kebanyakan orang meyakini, bunga kemuning merupakan bunga yang sering dijadikan sarana untuk pemanggilan setan seperti pocong. Jadi apabila ditanam di depan rumah, maka dapat mengundang kehadiran pocong. Kedua, bunga mawar merah dan putih. Kedua jenis bunga ini diyakini merupakan bunga yang dapat mengundang para makhluk gaib atau setan. Hal ini dikarenakan bunga tersebut mempunyai aroma yang sangat wangi. Menurut kepercayaan orang-orang, bunga mawar yang berwarna merah dapat memanggil hantu sundel bolong ataupun kuntilanak. Dan bunga mawar yang berwarna putih dapat untuk memanggil siluman, oleh sebab itu kedua bunga ini sering dijadikan sesajen. Ketiga, bunga Kamboja. Bunga Kamboja banyak kita temui di area pekuburan. Bunga Kamboja ini juga sering dijadikan bahan campuran untuk sesajen, guna melakukan ritual yang berbau mistis. Keempat, bunga melati. Wangi dari bunga melati yang sangat menyengatlah yang menjadikan bunga melati banyak digunakan dalam ritual adat terutama yang bersifat mistis. Seiring berjalannya waktu, mitos mengenai bunga ini pun berkembang, di mana menurut mitos tersebut bunga melati sangat disukai sekali oleh Nyi Roro Kidul bangsa makhluk halus lainnya. Kelima, bunga sedap malam. Bunga sedap malam merupakan jenis bunga yang dianggap sangat aneh karena bunga sedap malam mengeluarkan wangi yang sangat menyengat pada malam hari. Dan menurut mitos yang berkembang di masyarakat, mereka percaya bunga ini seringkali dijadikan sarana untuk menyantet serta memanggil makhluk halus. 6. Bunga kenanga. Bunga ini memiliki bentuk yang hampir mirip sekali dengan bunga kantil. Menurut mitos yang berkembang, bunga ini sangat disukai oleh tuyul dikarenakan mereka suka menjadikan bunga ini sebagai mainan. Tapi selain bisa memanggil kehadiran tuyul, ternyata tanaman ini mampu membawa nasib baik bagi para penghuni rumah. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah bunga kenanga diyakini mampu mempertemukan kita dengan belahan hati yang kita cari. Itulah mengapa orang tua zaman dahulu sering menanam bunga ini, terlebih bila anak gadisnya belum menikah. Selain itu, bunga kenanga juga suka dijadikan sebagai penglaris dalam usaha. Yang terakhir, bunga edelweiss. Bunga edelweiss banyak ditemui di wilayah dataran tinggi di daerah pegunungan. Bunga ini julukan bunga abadi harum karena bunga edelweiss ini dipercaya mampu untuk memanggil roh bahkan makhluk mistis yang melegenda seperti Ratu Kidul atau Dewi Lanjarsari. Itulah 7 jenis bunga yang cantik tetapi bisa membawa petaka menurut Primbon Jawa.